Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin meminta maaf. Dan hari ini saya ingin mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam diri saya. Yang pertama, yang terhormat Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia saat ini. Pak, saya ingin menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya, apa yang ada di dalam hati saya selama naiknya BBM. Izinkan saya menyampaikan aspirasi saya, meskipun ini mungkin tidak akan terdengar dan tidak akan sampai di telinga Bapak, tapi setidaknya saya sudah mengeluarkan apa yang ada di dalam hati saya dan tidak membeku di dalam hati saya. Saya percaya saya ini hanyalah warga biasa, anggota DPR RI saja yang mengeluarkan aspirasinya di saat rapat paripurna, itu maiknya dimatikan. Apalagi saya hanya sebagai masyarakat biasa. Ya tapi sudahlah, setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang ada di dalam hati saya dan pikiran saya. Besar harapan saya, semoga apa yang saya katakan hari ini bisa sampai ke telinganya Pak Jokowi. Mau didengar mau tidak, setidaknya sampailah di telinganya Pak Jokowi. Meskipun itu tidak akan mempunyai dampak positif, tidak akan mempunyai dampak untuk mengubah hasil dari keputusan Bapak Jokowi. Pak, hari ini saya melintasi sebuah jalan di Makassar untuk bisa sampai ke tempat kerja saya. Saya melihat tim ojol dia bersatu untuk mengeluarkan aspirasinya mengenai kenaikan BBM. Jujur saja Pak, saya saja yang mempunyai penghasilan tetap ini merasakan dampak negatif, tidak ada sama sekali dampak positifnya dari kenaikan BBM. Apalagi orang yang di luaran sana yang sama sekali tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka cuma berharap penghasilan dalam sehari 50.000, 20.000, bahkan 10.000. Ditambah lagi beban kenaikan BBM, kira-kira bagaimana penghasilannya mereka Pak? Hati saya menangis di saat saya melintasi jalan itu, melihat banyak sekali tim ojol di jalan. Air mata saya mengalir dengan sendirinya melihat jeritan mereka. Tapi lah apa daya, meskipun mereka teriak, berkuar, mengeluarkan semua apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, tidak ada respon positif dari pemerintah. Apalah daya kita sebagai masyarakat biasa. Pak, Bapak sadar tidak, dengan keputusan yang Bapak ambil, dengan keputusan yang Bapak putuskan hari ini, itu membuat sebagian besar masyarakat Bapak menjerit. Kenapa saya katakan sebagian besar? Karena sebagian besar juga mendukung Bapak menaikkan BBM. Entah apa alasannya, tetapi saya dengan sangat sakit hati, sangat tidak mendukung kenaikan BBM ini Pak. Ayolah Pak, coba buka mata dan hati Bapak. Bapak ini tinggal periode ini loh. Kenapa Bapak tidak membuat kesan yang baik kepada masyarakat? Kenapa mesti Bapak membuat kesan yang buruk kepada masyarakat Pak? Kenapa di akhir periodenya Bapak justru membuat masyarakat kecil itu menjerit? Kenapa Pak? Ada apa? Kenapa tidak dari dulu? Kenapa waktu bukan periode pertamanya Bapak membuat keputusan seperti ini? Kenapa? Kenapa mesti di akhir? Kenapa mesti di akhir periodenya Bapak membuat kebijakan yang sangat buruk kepada dirinya Bapak? Penilaiannya masyarakat ke Bapak itu sudah yakin, itu pasti sudah buruk Pak. Nah kemudian saya pernah mendengar dan melihat di berita Pak, bahwa Bapak mengambil keputusan menaikkan harga BBM karena Bapak tidak ingin subsidi ini dinikmati oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang kelas menengah atas. Hello Pak, Bapak sadar tidak? Subsidi yang Bapak luncurkan, yang Bapak katakan bahwa itu untuk masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu, itu tidak tersalur Pak secara merata. Kenapa saya katakan itu tidak tersalur secara merata?
Kalau Bapak tidak percaya, mari Pak, silahkan ke wilayah saya. Saya yang antar keliling jalan-jalan ke wilayah saya. Kita lihat bagaimana kondisinya saya punya wilayah, bagaimana kondisinya saya punya warga. Supaya Bapak bisa mengatakan, Bapak bisa percaya dengan kata-kata saya, bilang, oh iya memang ternyata subsidi yang saya luncurkan selama ini tidak tersalurkan secara merata Pak. Jadi tidak usah Bapak angkat-angkat kata subsidi untuk disalurkan ke masyarakat untuk menaikkan BBM. Kenapa tidak ambil kebijakan lain? Kalau memang Bapak mengatakan bahwa subsidi BBM selama ini dinikmati oleh orang-orang menengah kelas ke atas, kenapa tidak ambil kebijakan lain Pak? Bikin kayak suatu program bahwa BBM khusus untuk kelas menengah atas, BBM ini yang bisa nikmati ke menengah ke bawah ini dengan harga segini. Kenapa tidak begitu saja? Iya, saya tahu Pak bahwa pemikiran saya ini sangat sempit. Beda dengan Bapak punya pemikiran yang sangat luas, tapi hati saya ini luas Pak untuk memikirkan hati rakyat yang Bapak sakiti. Nah, mengenai subsidi Pak, saya kembali lagi. Cobalah dicek, update data Pak. Jangan yang dapatkan subsidi itu saja dari tahun ke tahun, dapat lagi dari tahun ke tahun, nama yang sama lagi dari tahun ke tahun, orang yang sama lagi. Terus kapan yang lain dapat kesempatan? Coba update datanya Pak. Coba dilihat. Kalau tidak percaya ki sini ki Pak, jalan-jalan ki ke wilayahku. Saya yang antar ki. Turun ki, langsung lihat ki bahwa betul ji ini uang yang Bapak luncurkan, yang Bapak katakan bahwa itu bisa membantu masyarakat tersalur ji dengan baik. Tidak Pak, omong kosong itu, omong kosong. Makanya saya bilang, kalau tidak percaya ki sini ki, ku temani ki jalan-jalan ke wilayahku, lihat ki wargaku, lihat ki kondisinya wargaku. Mereka saja tidak naik BBM, banyak anaknya yang putus sekolah, banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, apalagi naik BBM. Mau lagi kemana mereka, kasihan? Mau kemana lagi Pak? Iya, ini yang ingin saya sampaikan. Saya sangat berharap, meskipun itu sangat kecil, mau sampai atau tidaknya di telinganya Bapak Presiden, setidaknya saya sudah mengungkapkan apa yang harus saya ungkapkan. Terima kasih banyak Pak, karena di akhir jabatannya Bapak membuat keputusan yang membuat saya berpikiran negatif sama Bapak. Padahal saya ini adalah orang yang memilih Bapak selama 2 periode. Karena dari awal saya lihat Bapak bahwa Bapak ini adalah orang yang betul-betul merakyat, orang yang betul-betul memikirkan hatinya rakyat, bukan memikirkan hatinya pejabat. Tetapi kesimpulannya saya di akhir jabatannya Bapak semua salah. Dan bersyukurlah aturan sekarang cuma 2 periode. Andai kata masih ada 3 periode Pak, saya tidak tahu apakah saya masih tetap konsisten memilih Bapak atau saya memilih yang lain. Seperti itu. Terima kasih Pak atas kebijakan yang kita buat. Kebijakan yang kita buat ini membuat hati saya menjerit, membuat hidup saya yang tadinya nyaman-nyaman saja menjadi tidak nyaman. Dan saya yakin banyak orang yang nasibnya seperti saya, bukan cuma saya. Karena di luaran sana saya lihat banyak mahasiswa yang turun tangan, banyak buruh yang turun tangan, ojol yang turun tangan. Saya yakin nasibnya sama seperti nasib saya. Terima kasih Pak. Salam kemanusiaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.